Sidang kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa Mail Saputra dan Nikita Mirzani kembali menjadi sorotan publik setelah jaksa penuntut umum mengungkap isi percakapan pribadi antara Nikita Mirzani dengan sahabat dekatnya Dr. Oki Pratama. Dalam chat yang dibacakan di persidangan, terlihat Nikita Mirzani begitu girang ketika menyebut kesepakatan yang menghasilkan 4 liter. Istilah yang diduga merujuk pada 4 miliar rupiah nominal yang menurut jaksa berasal dari hasil pemerasan terhadap Reza Gledis. Uang tersebut disebut Nikita Mirzani sangat membantunya karena bisa digunakan untuk melunasi cicilan rumah. Ekspresi kebahagiaan yang terekam dalam pesan itu pun semakin menguatkan dugaan bahwa ia mengetahui sekaligus ikut menikmati keuntungan dari kesepakatan yang dijalankan Mail. Jaksa menilai bukti percakapan itu memperlihatkan adanya indikasi kuat bahwa Nikita Mirzani tidak hanya mengetahui, tapi juga bersekongkol dengan Mail untuk menekan Reza Gledis. Meski demikian, Nikita Mirzani memiliki versi berbeda. Ia menegaskan bahwa uang yang diterimanya bukan hasil pemerasan, melainkan kesepakatan kerjasama promosi produk selama 1 tahun dengan pihak Reza Gledis. Percakapan ini menjadi bantahan keras atas tuduhan jaksa sekaligus upaya Nikita Mirzani menjaga citra di tengah badai kasus yang menjeratnya. Persidangan pun kian menarik perhatian, mengingat nama besar Nikita Mirzani selalu lekat dengan kontroversi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jaksa dibuat pelanga-pelongo sama jawaban Nikita Mirzani di persidangan. Jadi sahabat channel, sidang Nikita Mirzani tanggal 21 Agustus hari ini ya, diawali dulu dengan sidang Ismail Marzuki di mana Nikita Mirzani hadir sebagai saksi. Dan yang bikin perhatian netizen channel menjadi terfokus ya ketika Nikita Mirzani menjawab pertanyaan serta konfrontasi dari jaksa penuntut umum dengan cukup baik, lugas dan terstruktur. Jadi materi pertanyaan pun banyak menyinggung isi percakapan WhatsApp yang jadi salah satu bagian penting dari kasus ini. Nah sahabat channel, berhubung hari ini netizen channel banyak aktivitas, jadi untuk analisa mendalam tentang jalannya sidang Nikita Mirzani dan Mail ya, akan kita bahas di video berikutnya. Jadi jangan lupa pantengin terus akun netizen channel biar kalian gak ketinggalan update lengkapnya. Aku tuh agak bingung ya dengan keterangan saksi NM yang dia bilang kan kalau misalnya yang mendilkan 4M itu kan si Mail nih, tapi dia tahu nih pekerjaannya apa. Pekerjaannya itu adalah untuk nge-review produknya si DRG ini dan ngebaik-baikin atau ngebagus-bagusin produknya si DRG. Terus dia bilang lagi nih, dia nggak mau, tapi dia nggak mau gitu karena produknya si DRG ini masih overclaim dan overpriced. Tapi pertanyaan aku tuh gini, kalau dia kan tahu nih produknya si DRG overclaim dan overpriced, tapi kenapa dia mendilkan sama Mail 4M itu dan mengirimkan nomor rekening perumahannya itu untuk dikirimkan ke si DRG? Harusnya kan kalau misalnya dia memang nggak mau untuk menerima pekerjaan yang diberikan Mail gitu ya, karena disuruh ngebohongin masyarakat, kan dia bisa bilang ke Mail, gue nggak mau nih karena produknya si DRG ini masih overclaim, overpriced, suruh dia berbenah dulu produknya, ntar baru gue up ke sosmed gue gitu loh. Jadi kan dia nggak perlu nerima 4M itu dan nggak perlu ngirimkan nomor rekening perumahannya itu untuk dibayarkan sama DRG. Iya nggak sih? Gak ada yang salah kalau kita tuh dukung, support orang yang kita sayang, gak salah. Tapi ketika mereka melakukan kesalahan, kita itu patut untuk menegurnya. Justru kalau kita menegur orang yang salah atau kita memberikan kebenaran, itu justru kita sayang. Tapi ketika orang yang kita sayang melakukan kesalahan dan kita diem, itu justru kita nggak sayang, kita nggak peduli, kita nggak mau dia menjadi lebih baik. Dari kasusnya NM ini kita kan tahu sudah terungkap lah, itu udah jelas sebetulnya dia itu salah ya. Kalau kalian bener-bener pendukungnya NM, kalian itu jangan menutup mata dan melupakan seolah-olah itu tidak salah ya. Itu sudah salah dan kalian harusnya mendukung dia menjadi lebih baik dan berpikir mungkin dengan kejadian ini dia akan bertobat dan berpikir akan kesalahannya
merenungkan dan dia akan menjadi lebih baik. Bukannya kalian terus dukung, support, dibela semuanya kesalahannya. Itu kalian nggak sayang namanya, ngerti nggak? Bang, kapan nih kita bebas? Kasihan anaknya tuh bang, lagi sakit. Nah ini kan lagi di persidangan ya. Makanya dari awal saya bilang, kalau pengen nih kita itu bebas, fokus kepada surat dakwaan ya. Persidangan itu kuncinya cuma satu, surat dakwaan, nggak ada yang lain. Jangan belok-belok di situ. Apa isi surat dakwaan dia? Pasal pemerasan kan 369. Ya udah lawan 369-nya itu. Udah itu kan udah saya kasih. Ya, udah saya kasih triknya itu. Pengacara tuh pasti nggak ada. Kalian mau kemana pengacaranya? Siapa yang kalian hubungi? Pasti omongannya kayak gini. Undang-undang tuh sama, nggak ada berubah. Undang-undang tuh sama nih. Nih, undang-undang KUHP itu siapapun pengacaranya pasti megang KUHP ini. Nih, KUHP-nya. Nih. Ini KUHP-nya nggak akan berubah, paling berubah warnanya aja. Ini hitam nanti di situ putih, ini merah nanti di situ warnanya biru. Isinya sama, 369 nggak ada beda, ya. Nah makanya dari awal udah saya bilang fokus ke surat dakwaan, itu caranya membela Nikita Mirzani. Nah kurang apa lagi saya memberikan trik untuk membela seseorang? Coba. Saya nggak dapat kuasa aja, kalau saya dapat kuasa udah saya bela. Sama aja, membela klien itu sama aja. Lah undang-undangnya sama kok. Nggak mungkin. Di Bali KUHP-nya beda, di Jawa KUHP-nya beda, Kalimantan KUHP-nya beda, isi pasalnya. Di Sumatera KUHP nggak mungkin sama seluruh Indonesia Raya ini. Ya, nah jadi membela itu sama. Pahami surat dakwaan dan analisa terkait pasal-pasalnya. Apabila memang terdakwa itu tidak berbuat satu tindak pidana yang didakwakan ini, hadirkan saksi dan bukti penyangkalnya. Kemarin ada ibu-ibu bikin VT, katanya jaksa yang sekarang lagi nanganin kasusnya Nikita sama Dr. Reza itu sama dengan jaksa yang dulu pernah nanganin kasus suaminya. Katanya ini jaksa emang sepaket. Netizen langsung berasumsi liar kalau sepaket yang dimaksud itu adalah menerima suap. Padahal si ibu ini tuh nggak ada sama sekali ngomong kalau jaksa ini tuh menerima suap. Gue nangkapnya malah satu paket yang dimaksud itu ya 4 cewek 1 cowok itu. Kok bisa gitu ya? Ya bisa aja, kenapa enggak? Bisa aja kasus suaminya si Mbak ini sama dengan kasus Nikita dan Dr. Reza. Atau kasusnya emang diproses di pengadilan yang sama, kan kita nggak tahu. Kata gue udah yang paling bener tuh dengerin omongannya Hotman Paris gitu kan. Fokus aja ke kasus, karena keputusan itu mutlak ada di tangan hakim, bukan di tangan netizen. Teruntuk ternak-ternak NM, sorry to say kalian bener-bener SDM-nya rendah. Kenapa gue bilang kayak gini? Karena kalian gampang banget tergiring opini dan kalian gampang banget ngejudge orang. Pertama, kalian ngejudge gue kalau gue membela si mafia-mafia skincare. Sorry to say, itu sangat tidak dibenarkan dan gue juga harus menegaskan bahwa pembulian atau pemerasan itu atau sindikat pemerasan apapun itu yang menghasilkan cuan demi kepentingan diri sendirinya itu sangat tidak dibenarkan. Oke? Karena kenapa? Karena kalian tuh gampang banget tergiring opini. Dan kenapa sih kalau misalnya tidak membela terdakwa harus dibilang buzzer, harus dibilang disuap, harus bilang dibayar berapa? Tidak semuanya orang bisa dibayar dengan duit. Paham? Sebenarnya gue nggak mau ikut-ikutan, Cok, tapi ini berita udah kemana-mana. Adakah seorang JPU seperti itu? Ada, Cok, di Indonesia doang. Jika jaksa merekam tanpa seizin hakim, bisa dianggap mengganggu ketertiban dan bisa dilaporkan pasal 217 KUHP. Dia tahu jaksa kerjanya seperti itu, tapi misalkan terdakwa tidak mau dipakaikan rompi, itu kembali lagi ke tugasnya polisi. Yang katanya jaksa hakim disuap, aduh, hukum aja bisa dibeli, apalagi undang-undang, Cok.
cuma di Konoha doang. Gak tau deh, undang-undang ini masih kepake nggak di Konoha. Jaksa harus menjaga kehormatannya dan integritasnya dan juga bersikap netral dan objektif. Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 dalam kurung Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 itu masih kepake gak di Indonesia? Juga gua gedek banget sama namanya kebun binatang, anjing. Mis gosip lah, si Panda mengucapkan kata-kata yang gak pantas ke dokter Oki, homo, teriak homo, goblok, memalukan Indonesia, anjing. Kalau laki ya berantem, bukan adu bacot, anjing.